Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berada kembali di majlis muzakarah kitab Ummul Barahim. Sekarang pertemuan keempat. Kemarin kita sudah muzakarah tentang sifat wujud, sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah dijelaskan tentang sifat nafsiyah. Kemarin sudah dijelaskan sifat wujud itu apa? Sifat nafsiyah itu hiyallati la tuqal azab biduniha atau la tatahaqqaq azab biduniha. Kemudian wujud itu masih ada pertanyaan lagi. Ketika kita sudah mengisbatkan sifat wujud kepada Allah, masih ada pertanyaan lagi. Apakah wujudnya Allah itu sama seperti wujudnya kita? Apakah kalau di kitab itu hal yasbiqul adam atau tidak? Kemudian juga ada pertanyaan lagi, apakah wujud itu hal yalhaqul adam aula? Itu masih butuh penjelasan. Sebenarnya dari penjelasan sifat wujud itu kemarin kan sudah diisbat bahwasanya sifat wujud itu wajib bagi zat Allah. Sebenarnya dari situ saja itu sudah melazimi sifat qidam dan baqa. Jadi wajibul wujud maknanya nisbah wujud kepada zat Allah itu wajib. Itu artinya zat Allah itu qadim dan baqi gitu. Jadi sebenarnya dari kita mengisbatkan sifat wujud bagi zat Allah itu sudah melazimi sifat qidam dan baqa. Akan tetapi dalam masalah i'tiqad, masalah ilmu akidah, masalah i'tiqad itu kita tidak bisa mencukupkan dengan sesuatu yang malzum gitu. Tapi kita juga harus menjelaskan, harus menyebutkan dan menjelaskan lazimnya, karena dalam masalah i'tiqad itu perkara yang krusial. Oke. Coba. Kan kemarin kan sudah disebut wujudullah. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang al-yasbiqul masih ada pertanyaan dan al-yasbiqul adam. Maka kita jawab enggak. Nah, kenapa? Karena kita akan mengisbatkan sifat qidam. Apa itu sifat qidam? Kalau di matanya nggak disebutkan, tapi di syarahnya itu disebutkan. Ibarah salbil amal. Apa itu qidam? Qidam itu kalau di syarah Imam Sanusi menyebutkannya ibarah an salbil adam ala wujud. Yaitu qidam adalah apa ibaratnya? Yang maknanya itu adalah salbul adam ala wujud, yaitu menafikan adam as-sabiq. Adam as-sabiq
'alal wujud. Oke. Di sini ibarah. Karena ibarah di sini sebentar. 3. jadi kita maknanya ibarah an salbil adam as-sabiq 'alal wujud. Yaitu maknanya adalah menafikan adam as-sabiq 'alal wujud. Nanti dijelasin adam sabiq 'alal wujud gimana. Kemudian salib ibarah. Kemudian ibarah di sini kalau di hasyahnya itu dibilang dia itu itlaq masdar wa iradah isim maf'ul. Maksudnya mu'abbar bihi. Nah, kemudian sebenarnya di sini ada apa ya? Ada i'tirad atau koreksi lah. Sebenarnya kan di sini Imam Sanusi memasukkan lafaz ibarah. Sedangkan ibarah ini di belakang makna maf'ulnya mu'abbar bihi. Sedangkan yang mu'abbar bihi itu adalah lafaz. Mu'abbar bihi itu lafaz. Ya. Lafaz kidam qaf dal mim. Itu yang di yang mu'abbar. Sedangkan pembahasan di sini itu tentang takrif, tentang makna, tentang mahiyah dari kidam. Jadi sebenarnya nggak cocok. Jadi kalau misalkan kita bilang ibarah, artinya kidam itu lafaz yang diitlaqkan untuk makna ini, salbul adam as-sabiq 'alal wujud. Jadi ini jatuhnya itu seperti takrif lafzi. Misalkan ada yang tanya apa itu Godonfar, huwal asad. Jadi makna lafaz Godonfar itu diitlaqkan pada makna asad. Jadi tidak ditakrif misalkan hayawan muftaris, tapi al-Godonfar huwal asad. Jadi jatuhnya seperti takrif lafzi. Kemudian di sini Oke, jadi ini lebih bagusnya itu tidak pakai ibarah an. Jadi langsung dari sini. Salbul adam sabiq 'alal wujud. Kemudian lafaz salab di sini atau an-nafyu. Nah, di sini kidam berarti jenisnya atau nafyu. Nah, sedangkan salab dan nafyu ini itu adalah sifat bagi syahs, bagi kita. Misalkan kita bilang wujudullah, misalkan kita bilang wujudullah la yasbiquhul qadam. Ini kita yang ngomong ya. Sekarang ada orang bilang wujudullah la yasbiquhul qadam. Berarti orang itu sedang mensalab, sedang menafikan wujud Allah itu dari Adam. Jadi sedang menafikan, menegasikan Adam dari wujudullah. Maka sebenarnya makna salab di sini yang dimaksud adalah al-insilab atau al-intifa. Nah, baru ketika insilabul adam as-sabiq 'alal wujud, inilah yang kemudian menjadi yang kita isbatkan kepada zat Allah, kepada wujudullah. Kemudian Adam as-sabiq ini berarti bukan Adam mahad, bukan Adam kemudian titik, enggak, tapi ada disifati lagi Adam as-sabiq. Karena kalau yang salbul Adam itu sudah kita nafikan ketika kita mengisbatkan sifat wujud.
Oke, jadi apa itu kidam? Dia adalah penafian atau penegasian adam as-sabiq dari wujud, dari keberadaan dari wujudnya Allah. Oke, mafhum nggak? Aku Oh. mau nambahin Coba ini adam as-sabiq gimana ininya ya? ketiadaan terdahulu. Ketiadaan terdahulu. Oke. Susah sih kalau mau nerjemahinnya lebih ini ya. Cuman cara mana itu ketiadaan yang terdahulu, ketiadaan yang mendahului gitu ya. Jadi dahulunya nggak ada. Bukan. Enggak. Oh ya, ketiadaan yang dahulu itu kita nafikan dari wujud Allah. Iya. Gitu. Artinya wujud Allah itu dulunya nggak pernah nggak ada. Gitu. Nah, Berarti maknanya wujudullah itu tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Nah, kayak gitu. Iya. Wujud Allah itu tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Artinya dari awal Allah itu udah ada. Iya. Terus tentang ini nafyu dan insilah, paham nggak mak bedanya itu? Nah itu belum. Ini kan kalau salaf maknanya nafi ya. Nafi itu yang menafikan, kita yang menafikan itu fi'il kita. Butuh Dan valid. makna kidam itu bukan itu. Makna kidam itu bukan menafikan, tapi ternafikan Atau penafian. atau penafian. Oh, iya. Yang ternafikan kan Ternafikan. kita kan ada kan Iya, kita ternafikan. istilah. Ternafikannya adam sabik dari zat Allah. Ya. Gitu. Jadi untuk menafikan itu nggak ada fa'il. Berarti di sini insilab itu lazim dari Ya dari salaf. Ya. salaf ini lazimnya. Nah, yang makna dari kidam itu salaf atau insilaf? Silaf kan, insilaf atau intifak. Karena salaf dan nafi itu fiil orang. Itu orang. Ketika orang misalkan mengatakan seperti ini atau ketika orang mengisbat bahasanya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan, nah itu fiilnya. Orang itu sedang mensalaf, sedang menafikan. Sedangkan kidam itu ini, ketika sudah ternafikan, maka itulah yang dinamakan kidam. Ada ini nggak tambahan? Paham yang Hah? Paham ya? Tentang kidam udah paham maksudnya. Jadi kalau mau disimpulkan tuh kidam itu maksudnya wujudnya Allah. Kalau kita misalkan tengok di jihad madi itu terus-terusan, nggak ada batasnya. Itu maksudnya. Sesimpel itu. Artinya nggak beda dengan wujudnya kita nih. Wujudnya kita kalau kita tengok di madi masa lalu, kita tengok itu pasti ada awalnya. Apa kalau kita misalkan lahir, ya kan? Atau misalkan rumah ini sebelumnya pasti ada awalnya. Tanggal berapa, kayak kapan gitu. Tapi kalau Allah ketika kita lihat wujudnya terus nggak ada ujungnya. Itu berarti menafikan ketiadaan atau misalnya menafikan ujung dari wujud ini gitu. Itu gampang. Itu Ustaz. Ya, terus lanjut ke ibarat apa? Takrif kedua. Karena nanti di sini kan ini. Sebenarnya ini tambahan aja. Ini salbul adam. Seakan-akan mengatakan adamul adam. Adamul adam. Adamul adam jadinya subut. Kalau dalam matematika tuh min kali min. Min kali min berarti plus kan? Ya, sama di sini adam subut. Sedangkan kidam itu sifat salbiyah, gitu kan? Berarti kalau memakai takrif ini nggak jadi sifat salbiyah dong? Nah, iya. Ya, jawabannya nanti dicari, dicari sendiri. Loh, apa? Tanggung. Makanya itu ini biar lanjut ke takrif kedua. Oh ya. Takrif kedua.
Ini sama kayak tadi ibarat mu'abbar bihi. Di sini tarif kedua musonif mengatakan adamul awaliyah lil wujud. Ibarat an adamil awaliyah lil wujud. Awal di sini awal itu nisbah ke awaliyah, nisbah ke awal ya. Awal itu ada dua makna. Makna yang pertama itu asabi qabla al-asya. Kedua maknanya itu alladzi ibtada'a atau al-mubtadi. Iya, sifat yang tadi. Oke. Nah, di sini ibarat an adamil awaliyah lil wujud. Sekarang kita ke makna pertama, awal. Kalau misalkan kita mengatakan awal di sini maknanya asabiq, jadinya gimana? Berarti adamu asabiqiyah lil wujud. Benar apa enggak? Salah. Karena kalau kita misalkan mengatakan adamu sabqiyah lil wujud, berarti sedangkan Allah itu dia Allah itu sabiq ala kulli syai'. Keberadaan Allah itu lebih dulu dari keberadaan makhluknya. Berarti ketika kita menafikan ini, ketika kita menafikan makna yang pertama ini, jadinya salah. Kenapa? Karena justru asabiq qabla al-asya ini kita isbatkan kepada Allah. Maka makna awal di sini itu adalah makna yang kedua. Alladzi ibtada'a. Berarti ketika kita mengatakan adamul awaliyah lil wujud, maksudnya adamul ibtida lil wujud. Berarti wujudnya Allah itu tidak ada permulaan. Paham nggak bedanya? Berarti yang dipakai adalah makna yang kedua. Oke. Paham nggak? Jadi mantap ya. Gimana? Makna yang kedua Kenapa? perlu diulang. Kalau yang pertama mungkin ya bisa dipahami, yang kedua masih kurang. Iya, berarti kan kalau makna yang kedua jadinya adamul ibtidaiyah misalkan. Wujud. Nah, berarti sifat idam itu menafikan permulaan bagi wujud. Dan ini yang benar. Jadi maknanya kidam itu ketika kita mengatakan Allah itu qadim, kita mengisbatkan sifat kidam kepada zat Allah atau kepada wujudullah, berarti wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Berarti ini yang disalib, yang dinafikan. Gimana? Aman. Udah pertanyaan? Ada tambahan nggak? Tambahan. Aman. Staf mutasi. Terima kasih. Sidi, mana Sidi? Sidi Kasim. Sidi kasih. Yang pertama tadi gimana? Gimana? Sabik pengertiannya. Berarti kalau sabiqiyah, berarti di sini adamu asabqiyah lil wujud.
Sedangkan kita di sini kalau misalkan makna yang pertama berarti kita menafikan satiyah di wujud. Jadi kita menafikan wujudnya Allah itu tidak tidak lebih dulu dari yang lain. Atau ini sama maknanya seperti di Al-Qur'an tuh huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, berarti awal yang di situ yang dimaksud adalah sini as-sabiqu qabla asya. Berarti Allah itu keberadaannya lebih dulu daripada makhluk misalkan. Daripada qabla asya, daripada sesuatu yang lain. Nah, ini justru maknanya kita isbatkan, bukan yang kita nafikan. Kan makna kita kan kita menafikan sesuatu yang itu tidak pantas bagi zat Allah. Justru satiyah lil wujud ini kita isbatkan yang benar. Makanya oleh karena itu makna awal, kalau misalkan diinginkan makna awal itu as-sabiq qabla asya, ini menjadi salah. Tapi yang benar makna awal di sini itu makna yang kedua. Karena ibtidah inilah yang kita nafikan dari zat Allah. Aman ya? Ada tambahan nggak? Lanjut sih. Aman Mas ya. Sangat aman. Berarti lanjut ke sifat baqa. Udah berarti gitu. Ya, mungkin nanti setelah jelasin sifat baqa ada tambahan. Oh gitu. Bisa. Siap. Lanjut. Berarti sifat baqa sebenarnya sama aja sih penjelasannya itu. Dihapus ya? Enggak ya? Gak usah lah. Penjelasannya mirip ibarah seperti ini. Kalau kayak yang pas pembahasan kitab salib sama maknanya insilab atau ittifaq. Kemudian bedanya adalah di sini adam al-akhir. Jadi sifat baqa itu jadinya jadi ternafikannya adam al-lahid bil wujud. Jadi jadi maknanya wujudullah itu mustamir, selamanya ada, tidak akan terkena adam. Aku ada satu ilustrasi untuk memahami Adam al-lahid dan Adam as-sabiq gitu ya. Jadi makanya kayak gini ya, Pak Zaki gitu kan. Sebelum beliau lahir itu kan ada Adam ya. Nah, sekarang Adam itu gak ada, adanya wujud. Nanti setelah beliau meninggal Adam lagi kan, gitu ya. Nah Adam yang terjadi sebelum beliau ada itu namanya al-Adam as-sabiq. Sedangkan al-Adam setelah beliau meninggal nanti itu namanya al-Adam al-lahid gitu. Ada nggak Adam yang bersama dengan wujud? Ya nggak ada. Ya, karena keduanya kan nakidon ya. Jadi adanya Adam sabiq bil wujud atau lahid bil wujud. Nah yang kita nafikan dengan qidam itu adalah Adam sabiq. Gitu ya. Jadi kan Allah punya wujud ya. Kita asumsikan ada Adam lahid dan ada Adam sabiq bagi wujud Allah gitu. Nah asumsi ini kita batalkan. Adanya Adam sabiq itu kita batalkan. Adanya Adam lahid itu juga kita batalkan. Gak mungkin kayak gitu memahami Adam sabiq sama Adam lahid gitu. Jadi apa? Jadi nggak pernah ada Adam bagi Allah.
Dan kedua Allah itu wujud. Dan ini yang mana? Jadi kalau di gambar kayak tadi, kayak yang di awal tadi kan, dia wujud. Wujudullah. Kemudian di sini, apakah di sini Ada pernah ada masa atau mah enggak? Adam, pernah ada Adam. Pernah ada Adam. Pernah terjadi Adam. Ini Adam as-Sabiq. Kalau di sini Adam al-Lahir. Iya, nah kayak gitu gambarannya. Nggak ada yang Adam barengan sama wujud ya, karena kan nanti ini kan nggak mungkin. Jadi kemungkinannya Adam Sabi dan Adam. Udah dua-duanya dinafikan. Gitu. Ini kita nafikan karena kita mengisbatkan sifat Iya. tidak. Sedangkan ini dinafikan karena kita mengisbatkan sifat baqa. Oh. Nah, itu ya gambaran dari Adam Sabi sama Adam tadi. Kemudian takrif kedua untuk baqa. Ini sini ya. Kedua. Berarti baqa. Adamul akhirnya. Nah ini sama kayak awal tadi, punya dua makna. Jadi ini al-lahik ya. Al-lahik ya. Makna yang pertama al-lahik. Makna yang kedua intiha atau intiha. Ini sama yang dimaksud adalah makna yang kedua. Jadi kita menafikan intiha lil wujud. Ya di mana sendiri intiha apa enak, mana yang enak? Artinya wujudnya Allah itu tiada akhir gitu aja. Selamanya ada, Tidak batasnya. tidak ada batasnya ya. Yang dipakai sama ya. Sama, bukan yang ini. Kenapa nggak pakai yang alahir? Nah, Kenapa? Kenapa nggak pakai yang alahir? Ya karena kalau Allah yang kita nafikan, sedangkan dalam ayat Al-Quran kan sudah bilang huwal awwalu wal akhiru al-lahid ba'dal asya. Ya maksudnya yang makna al-akhir wal awal wal akhir ini al-lahid ba'dal asya. Jadi misalkan ketika nanti makhluk itu sudah tiada, ya Allah tetap ada gitu, nggak akan adam, tidak akan adam. Terus wujudnya mustamir, nggak akan berhenti. Jadi makna yang pertama ini tidak kita nafikan, justru kita isbatkan kepada zat Allah. Berarti di sini adamul intiha, artinya adamul intiha. mirip-mirip yang sapi tadi. Ya. Kalau yang tadi kan ada motif tidak iya kan, tidak adanya permulaan. Tapi kalau permulaan itu sendiri diisbatkan ke wujud itu gimana? Enggak. Jadi zat Allah itu permulaan itu sendiri. Coba filsuf. Gimana coba. Bagus. Kalau Mungkin Kan itu tadi dinafikan kan, permulaan tidak iya itu dinafikan. Ya. Tapi gimana kalau misal permulaan itu diisbatkan ke sifat Allah, ke wujud?
Jadi wujud itu sendiri yang permulaan. Mungkin jatuhnya maknanya ini nanti asabiq qabla asya. Allah yang dahulu, yang lebih dulu ada sebelum adanya sesuatu. Jatuhnya makna yang pertama. Kalau menurut saya nangkepnya gitu. Jadi mungkin yang dia katakan itu permulaan itu maksudnya yang pertama ada gitu. Iya, yang pertama ada. Kalau yang pertama ada ya diisbatkan oleh Allah. Cuma yang permulaan maksudnya di sini tuh batas awal Awal Allah ada wujud. dari sebelumnya nggak ada. Kalau kita kayak tadi, kalau kita wujudnya itu kalau misalnya kita tengok di sabik tadi yang sebelum kita itu wujud kita itu ada permulaannya. Bahasa lainnya ada batasnya. Batasnya apa? Ya berarti Adam kita. Gitu. Itu maksudnya permulaan itu gitu. Apakah wujud kita ada permulaan? Itu berarti apakah wujud kita itu ada batasnya? Ada. Gitu. Apa Adam tadi? Jadi maksudnya permulaan itu batas antara wujud sama Adam. Nah Allah dinafikan itunya, bukan yang pertama. Beda ya. Beda antara yang pertama kali ada sama permulaan ada itu. Gitu. Permulaan wujud. Paham nggak? Iya. Gitu. Namanya bermula kan, bermula. Bermula dikatakan bermula karena sebelumnya nggak ada kemudian ada. Nah makna ini yang kita nafikan dari Allah. Sebelumnya nggak ada kemudian ada. Itu yang dimaksud sambul ibtidaiyah gitu ya, menghilangkan permulaan dari Allah. Maksud menghilangkan permulaan, menghilangkan pikiran, anggaplah begitu, sebelumnya tiada kemudian ada. Ya aman ya. Ada tambahan. Berarti jatuhnya pertanyaannya Arif itu pertanyaan yang salah. Ya. Salah memahami ibtidaa gitu ya. Iya. Ya, jadi Bukan salah, kurang tepat. Yang tepat ya salah. Masalah ini mungkin. Kurang tepat. Ayo. kalau di sini Bagus. Udah. Bukan materi. kamu sudah Kamu sudah maksudnya. atau lanjut? Gak tahu mau dilanjut atau enggak. Lanjut dulu. Atau muhadir. Ya, maksudnya kan kalau kita bahas mata kan cuma kami maya jibu kalau ada di situ wal wujud wal kidam wal baqa. Iya kan? Wujud kidam baqa udah. Kalau memang di pertemuan depan ini menjelaskan takrif saja berarti sudah cukup. Anu aja, terserah maksudnya apa yang masih misalkan butuh disampaikan menurut awakmu yang masih munasib dengan level ini gitu. Kalau mau disampaikan sampaikan gitu maksudnya. Hal yang mungkin itu adalah penjelasan syarat tapi sangat erat kaitannya dengan Ya, matan. masih berkaitan dan masih aman. Kalau ada silakan dijelaskan. Karena kalau gak ada Ustaz Bosan mau ngantem. Oh, pertanyaan sih. Maksudnya Iya maksudnya. justru Mungkin tambahan ini. Ya. Mana kalau kita lihat? Nah kalau di syarahnya itu kan dibilang di syarah Imam Sanusi sendiri hadza makna kidam fi haqqihi ay fi zatihi ta'ala bi'tibari zatihi al-'aliyah wa sifatihi al-jalilah as-saniyah. Berarti makna kidam ini tidak hanya kita isbatkan kepada zat Allah, tapi juga kita isbatkan kepada sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu kan dikelompokkan 4 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini mau dibahas. Boleh. Guys, Jadi boleh ya. Gila. Kalau sifat ada 4.
sifat ini juga kita isbatkan makna kidam. Artinya sifatnya sedangkan makna kidam itu salbul adam as-sabiq ala wujud. Di sini Imam Sanusi hanya mengatakan ala wujud. Berarti yang bisa disifati dengan kidam itu sesuatu yang wujud, sesuatu yang wujud. Sedangkan dari 4 sifat ini yang wujud itu sifat ma'ani. Berarti ketika kita mengatakan sifat ma'ani itu disifati dengan kidam atau berlaku makna kidam pada sifat ma'ani ini, maka kita taslim, benar ya? Karena ma'ani itu nanti dibahas, itu sifat yang wujudiyah. Nah, kemudian nafsiyah, kemarin dibahaskan nafsiyah. Kalau yang dimaksud nafsiyah itu nafsu zat, nafsul maujud, berarti taslim juga, karena wujud itu huwa zat, zat itu huwa wujud. Sedangkan zat itu lahu wujud, berarti terkena sifat kidam. Nah, kecuali kalau nanti misalkan dibilangnya ini ya zaid, berarti dia jatuhnya hal atau menurut dia pribadi. Ini nanti jatuhnya sama seperti sifat maknawiyah, dan dia itu ahwal. Nah, sedangkan ini bukan sesuatu yang wujudi, berarti nggak bisa disifati dengan kidam. Maka untuk supaya ini bisa disifati dengan kidam, kalau di hasyiah itu bisa ditambahkan dengan salbul adam as-sabiq ala wujud, au di sini ya, au as-subut. Berarti kalau begini as-subut masuk di dalamnya ini sifat ma'ani, sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah, makna yang kedua. Kemudian untuk sifat salbiyah itu sendiri maka tidak. Kenapa? Karena sifat salbiyah itu amrun adami, dia enggak maujud, dia ma'dumah. Sifat salbiyah ini ma'dumah, sifat kidam ini ma'dumah, sifat bapak ini ma'dumah, dia hanya sabit fi nafsihi. Sabit fi nafsihi, dia sesuatu yang ma'dumah, cuma nanti kita isbatkan kepada zat Allah. Amrun adam ini kita isbatkan kepada zat Allah. Oleh karena itu sifat salbiyah ini berarti tidak bisa dikatakan dia kidam, juga tidak bisa dikatakan tidak kidam. bakok. Iya, tidak bakok. Juga tidak bisa dikatakan tidak kidam. Iya. Jadi gini, hubungan antara sifat salbiyah dengan kidam itu bukan hubungan adam dan malakah. Ya, bukan hubungan adam dan malakah. Misalkan kayak gini, tembok ini kan nggak bisa ngeliat ya, bisa nggak kita bilang dia buta? Nggak bisa, karena emang dari awal dia nggak bisa ngeliat, gitu ya. Jadi dia nggak ngeliat bukan berarti dia buta. Nah, begitupun sifat salbiyah Allah, nggak bisa kita katakan dia kidam, nggak bisa juga kita katakan dia fana. Kenapa? Karena emang dari awal sifat salbiyah Allah itu nggak bisa punya sifat kidam, nggak punya sifat fana. Gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi emang kidam dan fana itu bukan bukan hal yang bisa ada pada sifat salbiyah Allah. Gitu. Ya. Gitu kan? Sejak awal tidak bisa menerima Sejak itu, awal gitu. tidak bisa. Misalkan batu sejak awal tidak bisa menerima sifat melihat, gitu. Berarti ya buta juga gak bisa. Beda dengan manusia sejak awal sudah menerima itu, gitu. Berarti nanti disifati buta juga bisa dia, gitu. Iya. Ini kalau kita
Paham ya? Aman ya? Kok masih hadis ya harusnya kita hadis. Waduh, Ya wes balik dari kata Allah. Ringkas. Iya. Tidak masuk perwakilan fana. Mbako ini usul fikih Pak ya. Tibak kan? Tibak. Tibakan. Menjadi Nah, kebenaran. tapi meskipun sifat sifat salbiah itu tidak disifati dengan kidam, bukan berarti disifati dengan kudus. Kudus. Nah, itu tadi. Iya. Nah, itu yang dimaksud tadi dari salah yang berpana. Itu peringkasan. Terpana. Terpana-pana. Oke. Kenapa nggak bisa disebut hudud sifat salbiah ini? Karena emang dari awal bukan tempatnya. Ya sama kayak tembok ini nggak bisa kita sebut buta ya, walaupun nggak bisa melihat. Karena emang dari awal itu dia emang nggak bisa lihat. Buta itu kan ada basar, amma min sya'nihi ayyusir. Gitu ya. Hudud itu juga ada mujidam, amma min sya'nihi ayyakuna qadiman gitu ya. Ada amanya. Kayak ini itu. Tapi meskipun tidak disifati dengan kidam, dia azali. Jadi azali itu berarti di sini kidam itu berbeda dengan azali. Tahu dia dulu, dikasih tahu dulu. Ya, azali Kitab itu apa? Asal dari itu apa? apa? Azali itu lebih umum daripada kidam. Tidak. Dia malah awalalahu atau malah awalal wujudi. Malah awal Malah awalalahu. Jangan malah awal lagu. Langsung wujudian. Wujudian Karena karena tahu adanya ada yang mau yang am. wujudan karena au ma'luman. Wujudan karena au ma'luman. Kemudian karena Au ma'luman. atau sabit. Au tabi'an. Ya. Berarti azal itu mencakup Mawjud. wujud ma'lum sabit. Nah, sifat salbiah itu maksudnya itu yang ma'lum. Ya. Ma'lum yang la awal lahu. Berarti sifat empat pengkategorian sifat Allah ini semuanya azali, dan Allah juga azali. Tapi belum tentu Tidak. belum tentu qadim. Yang kidam, yang qadim itu pasti azali, tapi yang azali nggak pasti qadim. Akhosam. Amma ya umum khusus mutlak. Ya. Azali itu a'am mutlaqan dengan qadim. Udah tambahan. Ya mungkin tambahannya ada yang lain juga menganggap qadim sama azal itu muratif. Oh ya. Jadi kalau muratif ya udah dari sama. Ya, berarti ada juga pendapat yang mengatakan kidam dan azali itu sama motif huwa. Ya, kayak insan dasyar. Enggak berarti. Berarti kalau gitu tarifnya bukan tarif yang ini yang dikatakan sama Imam Sanusi, tapi tarifnya sama kayak azali. Gitu ya. Dan gimana? Aku nggak ada tambahan. Iya kan tambahan ya. Mungkin yang lain boleh kalau nanya. Atau tanya atau apa gitu. Atau mau ngedebatin juga boleh. Itu apa bedanya maksudnya salbiah memahami makna belum. Iya sih, sebenarnya kan ini kita masih sifat salbi ya kan. Iya. Dan nanti aja berarti ya di akhir. Gitu. Atau bahas sifat salbiah ya. Ya. Ya gimana? Ya, Nafsiyah kan udah kemarin ya. Sifat nafsiyah itu ya wujud kalau bagi Allah ya. bagi kita. Ada beberapa. Ya.
sifat salbiyah itu sifat dalat, ini dalalah mutobakiyah. Udah tahu kan dalam mutobakiyah, dalalah mutobakiyah. Ala tafima, ini sama kayak tadi, udah dihapus ya. Maknanya intifa. Intifa imala ya ikuti billah. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang menunjukkan ternafikannya sesuatu yang tidak pantas bagi zat Allah. Ya, betul. Contohnya Langsung dipraktekin contoh. Misalkan kita Contohnya kita mana dalnya, mana berarti kan ini wakilnya. tadi nih wujudullah ini. Apakah wujudnya Allah itu didahului oleh ketiadaan? Sebelum Allah itu ada, apakah Allah itu tidak ada? Kita jawab enggak. Kita sal di sini. Kita nafikan Adam as-sabiq. Berarti malayaliku billah di sifat kita itu apa? Ini Adam as-sabiq ini. Adam as-sabiq la yaliku billah. Karena dia la yaliku billah, kita nafikan. Kita negasikan, kita tiadakan, kita hilangkan dari zat Allah. Sama ini bakok juga, berarti Adam lahir itu layaniku billah. Maka kemudian kita nafikan sifat, kita nafikan Adam al-lahir dari zat Allah. Sama nanti mukhalafatul lil hawadis yang binafsihi wahdaniyat, nanti itu juga salbu amrin la yaliku billahi ta'ala. Udah aman ya? Mantap. Gak ada pertanyaan ya? Belum kita. Bisri, ada tambahan Bisri? Matanya kan belum dibaca. Oh iya, baca kita belum. Baca kita Mata, belum. baca mata. Ada matanya. Alkitab. Dari Makanya kan apa? Wal wujud wal kita wal makhluk. Yo mau cecak. Atau mungkin dari memang isu masih baik. Mungkin itu aja wawnya waw atau wal kita wal pokok. Atofnya atof lazim ala manzum. Oh ya, coba itu jelasin bentar. Ya kan famima yajibu gimana tuh? Kada Hafal. Bukan, Cak. Wahwa wahia Ya, Nggak tahu, nggak hafal. enggak hafal ya. wahwa al wujudu wal qidam wal baqa. Berarti kan al wujud wal qidam wal baqa. Wahia Wahia ya? Iya. Wahia al Zona sifatan, wahia al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u. Baunya bawa apa itu katanya tuh? Ya. Ya, atof. Cuma nanti faedahnya itu atof lazim alal manzum. Mana? Jadi sama yang tadi dijelasin bahwasanya kalau kita sudah mengisbatkan wujud, yang wujud itu Allah maujud, nisbahnya wajib. Berarti Allah wajibul wujud. Nah, dari Allah wajibul wujud itu maknanya adalah wujudullah itu qadim wa bakin. Jadi dari sifat wujud itu sudah melazimi
sifat kidam dan sifat bako sebenarnya. Gitu. Jadi kidam dan bako itu lazim dari sifat wujud. Wajib wujud. Terus Udah sih itu. Hmm. Begitu juga sifat bako. Sifat bako itu sebenarnya juga lazim dari kidam. Kayak kan apa? Masa bata kidamu istahala adamu. Wa mastahala adamu sabata baqa'uhu. Ya itu. Tapi itu nanti dibahas di burhan. ya. Di burhan sifat bako. Benar. Ya. Dalil sifat bako nanti di situ disindir ya, disebutkan ya. Disindir. Tidak, semisal ada orang yang nanya, kenapa kok nggak pakai diksi kodim, kok ambil kidam? Maksud diksi kodim. Ya kidam itu kan sifatnya, dan sesuatu yang disifati dengan kidam disebut kodim. Mausufnya disebut kodim. Kodim itu dari meskipun Tidak. Iya. sifatnya tidak. Yang disebutkan di sini sifatnya kan. Isruna sifatan. Nah, sifat itu apa aja gitu. Ustaz tanya Ustaz. Gimana Syekh Zaki? Serius ini. Barusan kan dibilang apa? Kidam sama bako itu kan lazim malzum kan sama wujud kan. Iya. Tapi tetap disebutkan. Sedangkan di ilmu itu biasanya katanya kalau malzumnya udah ada, lazimnya disebutin juga itu kurang bagus lah. Iya. Nah, pertama kenapa di sini disebutkan? Itu kenapa? Iya. Tadi di awal kan udah ini. Nah iya, gimana? Kenapa berarti? Karena intinya dalam ilmu akidah, dalam masalah itikad keyakinan itu kita tidak bisa mencukupkan dengan malzumnya, dengan ya, atau tidak bisa mencukupkan dengan dalalah iltizamiyah, tapi harus dalalah mutabatiyah. Jadi benar-benar harus disebutkan sifat kidam dan sifat bako. Karena memang banyak orang yang Tidak punya dalil. nggak ngeh dengan sifat kidam dan sifat bako. Tidak cukup dengan hanya mendengar Allah wajibul wujud kemudian oh berarti Allah itu qadim batin dan seterusnya. Enggak. Makanya itu ulama mendatangkan pembahasan sifat kidam karena tidak cukup dengan dalalah iltizamiyah, tidak cukup dengan mendatangkan malzumnya, tapi lazimnya juga harus disebutkan, bahkan nanti dalilnya juga disebutkan. Nah, pertanyaan lanjutannya batasan dalam akidah menyebutkan sesuatu ini perlu disebutkan dan enggak, itu ada enggak? Misalkan nih di kayak kidam bako itu ulama menganggap itu harus disebutkan gitu kan, karena butuh lah orang awam gitu. Dan ada lain juga misalkan bahkan di syarah-syarah bidah itu ada, di syarah mubalik itu ada, tapi itu nggak wajib disebutkan di orang awam. Misalkan al-wujud, ainul mawjud gitu-gitu. Dalam bahasan ainul mawjud, zahid itu kan disebutin juga di syarah-syarah mubtadiin, tapi katanya orang awam nggak butuh itu. Artinya sampai batas mana penyebutan dalam akidah untuk orang awam gitu maksudnya. Kalau nggak pertanyaannya arah kemana? Iya. Nah kayak gitu itu sampai mana tuh arahnya tuh? Oh orang awam titiknya sampai sini, gitu. Atau mungkin beda-beda. Nah kalau beda-beda nanti nisbi, nggak bisa dibuat aturan juga, Enggak. gitu. Atau gimana? Karena memang yang batasannya itu bagi orang awam mengetahui sifatnya dan mengetahui dalilnya. Perkara seperti apa, wujud itu apakah ainul mawjud atau dia apa hal wajibah lidzatiyah madamat adzat wa ilmu itu
awam tidak dibebani dengan untuk mengetahui itu. Cukup mengetahui sifat yang wajib bagi Allah dan mengetahui dalilnya. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah selama itu bisa kita ketahui dalilnya. Tidak harus mengetahui semua sifat, kan nggak bisa, nggak terbatas. Iya kan? Allah disifati dengan kamaliyah, sedangkan itu nggak terbatas. Coba ada yang bisa. Antum ada jawaban enggak? Dia tanya ini kan. Oh, ini ngetes. Enggak ya. Ampun, saya tanya. Soalnya saya pernah tanya itu juga di tempat lain dan itu nggak dijawab, soalnya jawabannya itu tidak pernah orang-orang yang di situ yang jawab itu bilangnya nggak ada batasan khusus dari para ulama gitu. Jawabannya itu. Artinya kita nggak bisa nentuin secara pasti orang awam itu sampai mana titiknya, ini batasnya terus berhenti atau enggak. Beda dengan halnya kalau bahas adilah ijmaliyah misalkan, itu masih ada batasnya, itu masih kelihatan kan. Gitu. Tapi hal-hal yang disebutkan mana, misalkan di akidah kan kitab-kitabnya Imam Sanusi itu kan katanya diuntukkan orang awam kan, ya kan. Berarti apapun yang disebut di situ ya harusnya pantas dimakan orang awam gitu maksudnya. Tapi ternyata ada hal-hal juga yang makin kesini orang awam juga sulit gitu. Berarti emang gak ada batasan khusus gitu. Batasan khusus mana yang ini harus disampaikan, ini yang gak perlu, ini yang gimana-gimana. Nah, kalaupun mau kita buat batasannya itu adalah sifat-sifat yang harus disebutkan ya. Pastinya adalah sifat-sifat yang membuat orang awam terbebas dari tasbih. Ya, artinya sifat-sifat yang bisa mengantarkan orang-orang kepada tanzih. Ya. Artinya bisa melepas mereka dari tasbih, tapi juga melepas mereka dari taktil. Gitu. Jadi misalkan ketika sifat salbiyah itu disebutkan, nggak tahu sih. Iya sih, kayaknya emang nggak ada batasan tertentu. Tentunya pasti yang disebutkan itu, di antara yang disebutkan itu adalah sifat-sifat yang Allah isbat di Al-Quran pastinya. Iya. Pasti itu. Jadi 20 sifat itu semuanya ada di Al-Quran sebenarnya. Kalaupun nggak ada dalam bentuk ma'aninya, kayak ilm kudroh itu nggak ada dalam bentuk ma'aninya, pasti ada dalam bentuk ma'nawiyannya. Gitu. Ya sifat-sifat yang krusial. Iya. Gimana saya mengasih? Setuju. Kapan ya kalau udah? Iya. Mana keluar? Ototnya keluar semua. Jadi kalau memang pembahasan sifat ini susah, tapi semakin pintar orang, semakin bisa membahasakan, semakin mudah bisa nyampaikan ke orang. Jadi batasan-batasan itu ya betul katanya Ustaz Zaki itu yang dijawab di tempat lain, nggak ada batasan pasti. Karena soalnya di kitab makan di banyak kitab tadi itu kan kenapa kitab bapak disebutkan ya, iya itu lazim malzum, tapi kan alasannya untuk ke itu apa, biar orang awam, artinya orang awam tuh masih harus tahu itu gitu kan. Iya. Nah titik itunya Iya sih. Paling gampang ini titiknya tanzih. Nah, Iya. kan nanti pondasi ini tuh benar-benar pondasi itu kan bagi kita tanzih kan. Gitu. Menyerupakan Allah dari kekurangan, menyerupakan Allah dari keserupaan. Jadi adalah sifat-sifat yang bisa mengantarkan orang awam kepada ikrar tanzih gitu ya. Ikrar itu tanzihullah. Gitu ya. Anin naqais. Nah, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata 20 sifat yang mereka sebutkan itu cukup untuk mengantarkan orang awam kepada ikrar tanzih ini. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau menurut saya kayak gitu. Nggak ada, saya belum tahu apa namanya. Iya sih kok bisa disampaikan barusan ya. Ya. Jadi yang saya maksud tanzih itu kayak gitu. Jadi tanzihullah yang anin naqais. Ini sifat-sifat yang
perlu disampaikan adalah sifat-sifat yang yang bisa mengantarkan orang awam kepada pentanzihan kepada Allah, gitu ya, menyucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Dan setelah diteliti oleh para ulama, ternyata 20 sifat ini sudah cukup, meskipun sifat Allah itu ya nggak terbatas, gitu. Sifat Allah itu nggak terbatas. Semua kamalat itu layak untuk disandarkan kepada Allah. Tapi kan kamalat pun juga, meskipun kita menganggapnya sifat, kan nggak semuanya sifat ya. Jadi itu ya asma. Iya. Tapi itu menurut saya patokannya nanti tanzih. Jadi sifat-sifat yang bisa mengantarkan orang awam kepada tanzih. Nasnya apa belum nemu nas dari para ulama. Ya. Mana ada tambahan lain? Ada pertanyaan? Marwis. Nah, Tunggu. Tanya lah. Paling cuma tambahan ibarat. Ya salam. Gas. Ada juga ya. Adamul Awaliyah. Adamul awal. Ada ya adamul awaliyah ada yang Salbu adamul adami. awaliyah Sama sama salbu adami. salbul Adam. lahir Sabi. kan lahir Rahim sabi. terus akhiriyah. Nah itu di ibarat di syarah Buka. Sairu istri. Di ini akidah, syarah akidah. enggak di Mulbari. Gas, mulai yang mana tuh? Gas. Istri kan. Syarah Hudi. Nah, syarah Hudi. Gimana Bu? Gas. Ini kan di ya biasanya itu Gimana? terkidam bi Allah Ta'ala ibaratnya an-nafil adam sabit bil wujud. Nah. Berarti itu ibarat yang pertama. Ya. Dan syita qulta au an-nafil awaliyah bil wujud. Ya. Wow. Yang kidam berarti. Ya, terus? Au an-nafil iftitahil wujud. Nah, Yes. Oh, iya. jadi ada 3 ibarat. Kulluha bi makna wahid. Nah, itu semua meskipun ada ibarat-ibarat yang berbeda, tapi itu maknanya cuma satu itu. Mal maksud di makna wahid. Makna wahid. Ayo. Kenapa? Apa maksudnya makna wahid? Sama-sama menunjukkan bahwasanya itu wujudnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan di saliknya itu. Ya semudah itu Rebusu. Tapi baca sendiri aja. Ya itu nanti di hasyiah ada. Baca sendiri dulu. Pembahasan apa? Wal ibarat ats-tsalatsa bi ma'nan wahid itu Ya, Oh, ada. iya. ada pembahasannya. Udah kasih lapar. Oleh Mas oleh. Bagi senjata sih. Ngawur. Ini kan yang katanya di sini istilah wujud itu ada di Hasyiah Sarqawi, dan karena maknanya itu sangat berdekatan sama makna kedua, jadi tidak dibahas panjang. Yang apa yang Yang ada iftitah. Nah, Iya, Ya, maknanya sama dengan makna maknanya kedua. sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu pembahasannya sedikit panjang, tapi kayaknya nggak usah dibahas di sini. Sedikit. Di luar majelis Ustaz Ya. Fauzan Atim siap menampung. Nggak- Kita tutup majelis ini dulu. Udah. Ya. Ya, kita tutup pertemuan keempat Majelis Muzakarah Mubarakah ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Salli afdhalas salati ala ashabi makhluqatika sayyidina